Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 7 remaja yang terlibat tawuran dan menyerang seorang warga di Makassar akhirnya ditangkap. Sungguh miris, seorang perempuan yang sedang hamil muda dianiaya oleh suaminya sendiri hingga mengalami luka lebam. Waspada peredaran uang palsu di Kabupaten Goa, Kejari memusnahkan barang bukti upal senilai hampir setengah miliar rupiah. Ya, 7 remaja yang terlibat tawuran dan menyerang seorang warga di Makassar ditangkap polisi. Akibat penyerangan, wajah korban tertancap busur panah dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah identifikasi kamera pengawas, polisi menangkap 7 remaja yang terlibat tawuran di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Makassar. Kurang dari 24 jam, ke-7 remaja ditangkap di Kabupaten Baru saat mereka hendak melarikan diri. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam seperti parang, anak panah lengkap dengan ketapel, beberapa batu, serta 3 unit sepeda motor yang digunakan dalam aksi penyerangan. Menurut polisi, aksi penyerangan ini bermotif balas dendam. Kelompok remaja Jalan Muhammad Jufri melakukan aksi balasan setelah salah satu rekan mereka sebelumnya dianiaya oleh pemuda Jalan Adipura. Motif perkara ini adalah adanya kesalahpahaman antara anak Jalan Adipura dengan anak Jalan Muhammad Jufri, di mana saat saudara Zulfikar saat melintas di Jalan Adipura, tepatnya di depan sekolah kids, saudara Zulfikar sempat diparangi oleh anak Adipura sekitar jam 01.00. Sebelumnya, ke-7 remaja ini menyerang kelompok remaja lain. Namun penyerangan itu membuat seorang warga bernama Mustafa yang sedang melintas terkena anak panah di wajahnya sampai harus dirawat di rumah sakit. Atas perbuatannya, ke-7 tersangka terancam 10 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Maros. Kopdes ini bertujuan menjadi pusat layanan ekonomi desa sekaligus mendekatkan distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat. Pakan batu pertama pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Farida Farica, dan Bupati Maros Kaidir Syam. Kopdes Merah Putih merupakan program nasional untuk membangun ekosistem ekonomi di tingkat desa. Gerai ini akan berdiri di atas lahan berukuran 20 kali 30 meter. Fasilitasnya meliputi layanan sembako, klinik, apotek, logistik, simpan pinjam, hingga unit gudang penyimpanan. Pembangunan ini ditegaskan harus melibatkan masyarakat setempat untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh warga desa. Pembangunan gerai Kopdes Merah Putih ini ditargetkan selesai dalam beberapa bulan mendatang sehingga dapat segera beroperasi dan melayani masyarakat Maros sebagai pusat ekonomi baru. Kopdes bisa melakukan peran terbaiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di desa ini, dan tentu yang paling penting mendekatkan pelayanan itu sendiri sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa ada di koperasi, atau sebaliknya hasil dari desa ini bisa diambil oleh koperasi untuk dipasarkan ke tempat lain, atau koperasi sendiri menjadi tempat pemasaran dari hasil desa ini. Jadi oleh karena itu siklus atau ekosistem ekonomi akan terbangun dengan baik. Informasi berikutnya, salah satu dapur penyedia layanan makan bergizi gratis di Sinjai resmi menghentikan operasional mereka sejak awal Desember. Penghentian terjadi karena anggaran bahan baku dan biaya operasional belum dicairkan pemerintah daerah. Dampaknya, hampir 3.000 siswa di 8 sekolah tidak lagi mendapatkan asupan gizi gratis.
Beginilah kondisi salah satu dapur penyedia MBG di Kabupaten Sinjai. Pintu dapur tertutup rapat, menghentikan seluruh aktivitas produksi makanan. 3 unit mobil box pengantar hanya terparkir diam di halaman, sejumlah pekerja juga berhenti dari kegiatan produksi. Sebanyak 2.900 siswa penerima manfaat, mulai dari tingkat TK hingga SMP di 8 sekolah, tidak lagi menerima jatah MBG sejak 1 Desember 2023. Sebanyak 2.900 siswa penerima manfaat mulai dari tingkat TK hingga SMP di 8 sekolah, tidak lagi menerima jatah MBG sejak 1 Desember. Para murid pun kini harus membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Pihak mitra penyedia layanan SPPG mengaku terpaksa menghentikan operasional karena belum adanya kejelasan pencairan dana, bahan baku maupun biaya operasional. Akibatnya 47 pekerja juga terpaksa dirumahkan hingga dana cair. Karena anggaran belum cair. Anggaran yang dimaksud ini anggaran apa Ibu? Anggaran untuk belanja bahan baku sama operasional. Kan di aturan itu kita tidak boleh jalan kalau anggaran tidak cair. Oh itu memang sudah ada aturannya. Kalau boleh tahu Bu, ini berapa periode anggaran yang belum cair? 3 kali permintaan proposal, 3 periode. Ya. 3 periode ya Bu. Mitra penyedia MBG berharap pemerintah daerah segera mencairkan anggaran. Pencairan dana penting untuk memulihkan operasional dapur, mempekerjakan kembali karyawan, serta memastikan ribuan siswa kembali mendapatkan asupan makanan bergizi. Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa memusnahkan barang bukti uang palsu senilai hampir setengah miliar rupiah. Pemusnahan itu bertujuan mencegah uang palsu kembali beredar. Sebanyak 4.900 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total nilai Rp490 juta dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Goa pada Selasa siang. Pemusnahan dilakukan dengan memasukkan lembaran uang palsu ke dalam mesin penghancur kertas. Selain uang palsu, barang bukti pendukung lainnya seperti tinta, alat cetak manual, serta 28.000 lembar kertas kosong untuk mencetak uang palsu turut dimusnahkan. Seluruh barang bukti kemudian dibakar menggunakan drum pembakar hingga habis, memastikan barang ilegal ini tidak dapat dimanfaatkan kembali. Pemerintah Kabupaten Goa menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran uang, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap inflasi daerah. Pemerintah daerah kini berkomitmen memperluas edukasi penggunaan transaksi digital seperti KRIS guna mengurangi potensi peredaran uang palsu di Goa. Pemerintah daerah tentu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah daerah yang tingkat bawah, kecamatan dan desa untuk menggunakan KRIS yang tentunya bekerjasama dengan pihak bank terkait. Dan kita tahu bahwa beberapa bank yang ada di sini selalu menyampaikan bahwa mohon untuk mengedukasikan kepada masyarakat kami penggunaan KRIS sehingga uang palsu bisa kita hindari beredar di Kabupaten Goa. Uang palsu ini merupakan barang bukti pengungkapan sindikat pada Desember 2024 lalu. Polres Goa sebelumnya juga mengungkap jaringan pembuat uang palsu di lingkungan kampus UIN Makassar yang melibatkan 15 tersangka. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.